Ya, halo teman-teman semua. Terima kasih untuk kalian yang sudah banyak engage dan juga mengikuti podcast gua. Ini adalah video ketiga gua selama berada di Qatar untuk tentunya untuk mengikuti perkembangan tim nasional Indonesia di Piala Asia 2023. Ini gue sedang berada di Stadion Al Thumama. Pertandingan antara Jepang dan juga Vietnam baru saja kelar dengan hasil akhir kita semua tahu adalah 4-2. Nah, mungkin sekarang saat gua rekam ini jam 4.39, 4.40 lah ya. Jadi sore. Mungkin kalau di Jakarta ini tambah 4 jadi 8.40. Langsung gue rekam dari stadion, langsung setelah pertandingan antara Jepang dan Vietnam. Walaupun tadi gue sempat agak telat ya, karena habis dari media center, habis mengikuti preskon Indonesia menghadapi Irak, langsung buat video, edit dan upload untuk kalian. Dan jadi gue agak telat ke sini karena jaraknya jauh dan kemudian juga harus harus naik shuttle bus. Intinya panjang lah, 1,5 jam dari sana. Gue sampai di sini half time udah main babak kedua sekitar 10 menit lah. Nah cuman ya kenapa gue bikin video ini, karena gue lihat juga di berbagai WhatsApp grup, di berbagai lini media massa ini banyak yang concern juga ya, tentunya karena kita tahu ini adalah dua tim yang nanti akan kita hadapi di pertandingan berikutnya. Kita akan menghadapi Vietnam tanggal 19, kemudian tanggal 24 menghadapi Jepang ya. Dan ya pertandingan ini memang bisa dilihat dari dua sisi yang berbeda. Ada yang satu sisi mengatakan wah Vietnam ini ternyata bahaya juga ya, bisa mencetak 2 gol ke gawang Jepang, bahkan setelah tertinggal lebih dulu mereka kemudian bisa sempat unggul 2-1 sebelum akhirnya dibalikan menjadi 4-2 ya skor akhirnya. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa loh ini berarti ada kesempatan nih bagi kita untuk bisa tampil lebih maksimal. Artinya ya Vietnam saja yang di atas kertas tidak diunggulkan ternyata bisa mengagetkan Jepang ya. Jadi kita juga harusnya punya semangat itu gitu loh. Jangan lihat dari sisi yang negatif ya. Memang ini dua-duanya tidak salah ya. Cuman juga kita harus jeli melihat pertandingan yang baru saja berlangsung di belakang gue ini. Kalau gue lihat, gue lebih suka melihat bahwa Vietnam sebenarnya bisa kita kalahkan teman-teman ya. Gue tidak mau terlalu overconfidence ya, tapi kalau gue melihat itu tadi sebenarnya Jepang juga nggak terlalu mainnya optimal. Memang mereka menampilkan ya hampir seluruh pemain terbaiknya lah ya. Mungkin kecuali Kubo yang dicadangkan hanya masuk di akhirnya pertandingan. Mereka menampilkan Endo, kemudian juga Minamino yang keluar sebagai man of the match ya tadi di pertandingan kali ini. Tapi ya di sisi lain juga mereka sebenarnya tidak terlalu ngotot lah begitu ya. Beda kalau mungkin ini pertandingan penentuan. Artinya apa? Artinya ini juga susah menjadi tolak ukur bahwa Vietnam ini sangat berbahaya, bisa cetak 2 gol dan segala macam. Gue setuju kita tetap harus low profile, kita harus tetap down to earth, ya tetap harus hati-hati. Gue setuju. Tapi kalau gue lebih suka melihat hasil pertandingan antara Jepang dan Vietnam ini dari sisi bahwa ya Vietnam ini bisa kita kalahkan ya. Karena mereka juga sebenarnya nggak full tim teman-teman. Seperti mungkin kalian juga sempat dengar mungkin update dari berita-berita di berbagai media online lah, bahwa mereka banyak kehilangan pemain. Kalau gua nggak salah sekitar setengah dari tim inti mereka itu tidak bisa tampil. Nah itu tadi, sehingga memang kalau ukurannya mereka bisa mencetak 2 gol ke gawang Jepang, gua agak ragu ya. Artinya ya Jepangnya juga nggak terlalu ngotot. Nah semakin menarik kenapa? Ya terlepas dari hasil Indonesia dan Irak yang akan berlangsung tanggal 15 ya atau besok. Ya ini karena gue rekam hari tanggal 14 hari Minggu. Gue rasa kita punya kesempatan punya kesempatan untuk bisa mengalahkan Vietnam. Kenapa? Karena satu level kita dengan Vietnam, gue tidak mau berdebat ya siapa di atas siapa. Yang pasti tidak berbeda jauh dari Indonesia. Ya kan, kalau memang kita dengan Jepang oke lah, kita realistis, kita ada mungkin 1 atau bahkan 2 level di bawah Jepang. Tapi dengan Vietnam kita tidak berbeda jauh kok. Ya, jadi artinya kita harus punya optimisme itu. Dan yang kedua adalah dengan hasil minor Vietnam di pertandingan pertama, artinya mereka kalah di pertandingan pertama, tentu nanti di pertandingan kedua mereka akan ngotot menyerang. Nah, di preskon yang sudah gue paparkan di video gue sebelumnya, Shin Tae-yong kalau benar ya dia akan keluar menyerang. Nah ini menarik teman-teman, artinya ini akan ada jual beli serangan karena Vietnam pasti akan juga berpikir yang sama.
Ya, mereka merasa, wah, kita udah kalah di Jepang di pertandingan pertama. Pertandingan kedua melawan tim yang mereka anggap paling lemah, mereka tentu akan ngotot keluar menyerang, dan ini bisa dimanfaatkan oleh Sintayong dengan memanfaatkan katakanlah kengototan dari Vietnam yang kemungkinan besar nanti akan mereka tunjukkan akan naik tinggi menyerang menekan pertahanan kita. Jadi sekali lagi bukan kita terlalu over confidence ya, tapi justru kita ingin juga mengambil kesempatan yang ada di depan mata. Tidak terlalu jomplang, tidak terlalu lebay untuk berharap kita dapat 3 poin dari 3 grup yang ada, karena intinya adalah kalau kita dapat 3 poin, ya apapun itu kombinasinya ya, mau menang sekali ataupun seri 3 kali atau apapun itu, maka kita punya kans untuk lolos menjadi salah satu dari 4 peringkat 3 terbaik ya. Nah, walaupun tentunya kalau dibilang mungkin memang kalau di 2 pertandingan awal kita ya katakanlah tidak bisa dapat poin sama sekali ya, katakanlah paling jelek kita kalah 2 kali, ya memang sulit lah. Terus terang itu agak mendekati mustahil kita bisa mengalahkan Jepang di partai terakhir ya. Jadi gue mencoba untuk meletakkan harapan kita itu di tengah-tengah. Tidak terlalu optimis, tidak terlalu overconfidence, tapi juga jangan terlalu pesimis ya. Jadi gue juga senang tadi di di video gue sebelumnya ada komentar-komentar dari netizen yang yang mendoakan lah ya, walaupun juga ada yang bukan pesimis lah, yang mungkin merasa ya mungkin pesimis ya bahwa kita bisa lolos ke 16 besar. Ya nggak apa-apa, bebas ya. Ini kan kita demokrasi. Jadi mau setuju mau nggak ada masalah. Yang penting ya kita jaga lisan kita masing-masing. Nah, untuk pertandingan besok rencananya kan itu main waktu sini itu jam 5.30 sore ya. Jadi 17.30 waktu Qatar. Jadi rencananya setelah ini gue akan bikin video preview update terbaru dan juga proyeksi prediksi pertandingan antara Indonesia menghadapi Irak. Ya tadi gue memang sempat mengikuti preskon Irak, tapi hanya sebentar, karena terus terang gue juga agak bingung apa yang mau ditanya, dan rasa-rasanya lebih dalam situasi saat ini lebih enak kita untuk fokus melihat kekuatan ataupun kelemahan tim kita sendiri. Nah ini menarik teman-teman ya. Jadi hilangkan sementara isu-isu soal Sadil kenapa dibuang atau apa, ya boleh kita sekedar tahu, tapi harus lebih fokus bagaimana untuk bisa menghadapi Irak ya. Dan seperti mungkin kalian juga sudah nonton di video gue sebelumnya, Sintayong mengatakan jangan pernah berpikir Indonesia yang sekarang ini sama dengan Irak yang bermain di Basra saat dikalahkan 5-1. Ini statement yang sangat kuat. Dan juga jangan lupa waktu itu kita main di Irak, Sintayong mengatakan ya banyak obstacles, banyak rintangan ataupun kesulitan ya. Selain tempatnya juga ya Irak itu bukan tempat yang ideal lah ya, bukan Vietnam, bukan Filipina. Kemudian juga main di Basrah begitu ya. Ya main di Irak lah, negara yang baru perang, tentunya beda dengan negara yang netral. Nah apalagi kali ini nanti kita kan main di tempat yang netral. Kemudian juga pendukung dari Indonesia juga udah mulai nggak sabar untuk segera datang ke, gue nggak tahu ya nama stadion, Ali bin Ahmad Stadium kalau nggak salah di Al Rayyan. Gue yakin juga kehadiran penonton yang ada di stadion mudah-mudahan memberikan semangat bagi pasukan Yakob Sayuri dan kawan-kawan. Nah, mungkin itu dulu video gua yang kedua hari ini atau ketiga selama gue di Qatar. Terima kasih buat kalian yang sudah subscribe atau baru subscribe atau bahkan belum subscribe tapi sering nonton video gue. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat, dan gue berjanji selama gue di Doha di Qatar, rencananya gue sampai dengan minimal sampai tanggal 24. Ya kita nggak tahu kalau ada hasil yang positif kita bisa lolos. Seandainya gue tentunya akan lebih lama di sini untuk selalu mengupdate informasi terbaru tim nasional Indonesia di Palagan Piala Asia kali ini. Jadi dari segala aspek dan juga suasana di luar pertandingan, nanti gue juga akan hadirkan ke kalian seperti kuliner dan juga mungkin tempat-tempat yang menarik dikunjungi di Doha Qatar. Oke, sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan video-video gue ini bisa memberikan pencerahan, menambah juga experience kalian, juga mudah-mudahan memberikan inspirasi. Selamat malam mungkin. Terima kasih. Salam dari Doha Qatar. Ciao, sehat-sehat selalu.